secangkir teh. Aku berkunjung ke rumah Kang Wanto, ada secangkir teh. Aku ragu mau mengambilnya. Insya Allah dengan seni ini hidup menjadi indah. Maka menulislah, makanya nanti akan dikenang sepanjang masa. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak sudah mau diwawancarai kali ini untuk kuliah tes kita mata kuliah sejarah Indonesia. Pertama-tama saya boleh tahu nama Bapak? Terima kasih kepada Gina, kemudian Aida, kalau juru kamera Siva ya. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini atau sore hari ini ketemu adik-adik yang potensial, punya semangat. Nama lengkap saya Wanto Tirta, lahir dan besar di sini. Nah, biasanya kalau di sini kami di Banyumas atau teman-teman saya memanggilnya Kang. Jadi Kang Wanto gitu ya. Biasanya seperti itu. Latar belakang pendidikan Bapak? Ya, saya cukup banyak ya. Pernah 1 tahun itu jadi SD di sini, SMP, kemudian SEMEA, kemudian SPG. Iya, di Keracak. Kemudian SEMEA di Aji Barang, lalu pindah lagi di SPG Purwokerto. Setelah itu kami atau saya ini kemudian kuliah di IKIP Purwokerto, nggak selesai 4 semester keluar lagi, terus masuk lagi di UMB juga nggak selesai 4 semester, lalu kami masuk UT D2. Setelah D2 kami transfer di Unbida. Jadi terakhir saya di Unbida Fakultas Bahasa dan Sastra Daerah. Jadi ada daerahnya. Ya. Jadi waktu di UT itu jurusannya? Waktu di UT saya PGSD. Ya. Berarti beda ini ya? Beda lah, jadi konversi. Waktu di UMB dan IKIP saya jurusannya Bahasa Indonesia. Kesehariannya ngapain ya Pak? Ya. Saya di samping berkesenian, dulunya saya menjadi guru SD, kemudian setelah itu menjadi kepala sekolah, setelah itu selesai jadi guru lagi. Nah, jadi berkesenian ini saya mengambil sisa waktu setelah kedinasan. Kami berkesenian dengan teman-teman di sini, baik di lingkungan rumah maupun di tempat lain di Aji Barang, di Purwokerto, maupun di tempat lain gitu. Jadi emang dari kecil ini ya Pak, minat banget sama bahasa Indonesia. Ya, jadi saya mulanya kan awal dari serius ini sebenarnya ikut-ikutan aja, kemudian waktu itu ada teman kuliah di Jogja dan seterusnya itu. Saya ikut main ke sana, nonton teater dan sebagainya. Lalu kebetulan saya masih di IKIP waktu itu, baru semester 1 saya sudah ada yang minta tolong saya suruh mengajar di SMA, khusus mata pelajaran seni drama. Gitu. Ya saya ikuti aja, walaupun saya bilang pendidikan saya belum seberapa. Nah ini terus jadi akhirnya saya memotivasi itu. Nah setelah itu kemudian saya dan teman-teman di Aji Barang, dari saya mengajar teater di SMA itu, mendirikan kelompok semacam teater
Lalu setelah itu kami pentas di panggung-panggung 17-an atau apa di rumah sambil mungkin nulis puisi untuk dipublikasikan, dibaca gitu. Nah, setelah kurang lebih 2 tahun itu, lalu kami dengan teman-teman mendirikan Teater Gedek bersama Pak Edi Ramadan. Kami mendirikan Teater Gedek, berlangsung pentas dan lain sebagainya, cukup intens. Pentas kami di kampung-kampung di desa. Tahun 94 itu saya diminta oleh perusahaan swasta, perusahaan radio swasta itu meminta saya menjadi penyiar. Nah itu mulai lebih ini lagi, karena itu ada acara kalau nggak salah dulu malam Kamis. Kalau malam Kamis itu ada membaca puisi-puisi kiriman dari pendengar, lalu kami bahas gitu. Nah, kami juga mengikuti sastra-sastra di radio, lalu beberapa pentas yang ada di 17 dan sebagainya. Nah setelah itu juga di acara radio itu kami supaya membuat acara yang khas Banyumas. Jadi ada acara sastra, lalu ada acara sastra Banyumas itu kami juga buat, dimana pengantarnya, kemudian lagu-lagu yang diputar ini adalah lagu-lagu Tarling, lagu-lagu Banyumas gitu. Nah itu yang menjadikan kita akrab, saya semakin intens ke situ. Jadi nulis puisinya karena ada acara malam itu, malam pembacaan sastra, nanti dibahas dengan teman. Lalu saya sendiri membuat acara yang isinya itu nanti ada isinya, ada parikan, ada guritan dan seterusnya, itu bergabung jadi satu itu. Itu begitu. Jadi untuk teater apa tadi? Teater Gedek. Gedek itu berdirinya sekitar tahun 94 ya. Tahun sebelumnya. Sekitar itu, saya lupa anunya, tapi sekitar itu karena setelah itu juga kami mendirikan, tepatnya agak lupa, komunitas orang pinggiran itu. Oh yang kopi ya? Yang kopi itu kami dengan teman-teman membuat, awalnya itu iseng juga sih. Jadi ada acara pentas di desa, kemudian buat, di kecamatan buat, kemudian kalau ada event-event tertentu juga kami buat acara. Kopinya jadi terkenal itu ketika kami membangunkan sahur itu dengan musik calung, kemudian nanti ada parikannya itu. Jadi kami membangunkan sahur untuk warga sekitar ini dengan parikan, dengan puisi, dengan ajakan itu. Tahunnya saya juga udah lupa ya, karena generasinya sudah beda-beda. Ya. Yang sekarang itu sudah generasi keberapa itu. Gitu. Berarti untuk kopi sendiri itu Bapak kayak ini ya, memprakarsai dirinya kopi gitu. Ya, kebetulan waktu itu ada beberapa jurnalis yang ikut bergabung. Jadi itu sudah tahun 97-8 ke sini. Nah, teman-teman yang di jurnalis itu juga senang baca puisi. Akhirnya sama-sama buat itu. Lalu buat diskusi di rumah ini. Nanti pindah di rumah siapa. Nanti ada pentas apa gitu, misalkan si ini rumahnya di Karanglewas gitu, dia ada acara apa di sana, kami ikut ke sana. Modelnya seperti itu. Jadi nggak ada formal pengurusnya siapa, itu kayak ini. Ngalir aja. Ya ngalir aja gitu. Beda kalau Teater Gedek memang dulu sempat ada pendiriannya, kemudian ada pengurusnya, itu gitu. Sekarang masih jalan Pak Teater Gedek? Teater Gedeknya secara formal sudah tidak ada. Kemudian Pak Edi membuat pembaruan menjadi komunitas. Kalau dulu teater, ya alhamdulillah yang main teater juga ada yang sekarang menjadi dubber di televisi swasta, kemudian ada yang menjadi pemain film, kemudian ada yang jadi sutradara dan sebagainya itu. Mereka berkembang sendiri, ada yang bermain musik dan sebagainya. Dan jadi ibu rumah tangga. Beda-beda ya. Iya. Ya berarti untuk kopi sendiri itu apa ya, semacam kegiatannya itu apa sih? Kalau kopi itu lebih kayak semacam sesuai dengan kebutuhan.
Nah, karena ada teman-teman jurnalis itu yang kadang kita butuh acara apa yang untuk mendukung beritanya dia gitu. Misalkan saya mengadakan acara hitanan massal, nanti hitanan massal itu ada acara tradisionalnya, yaitu kungkum di sungai. Ini nanti ada acara apa ini. Nah, kemudian misalnya kita ngumpul di sini acara Sumpah Pemuda, baca puisi tentang tema kepemudaan. Lalu ada tema orang kampung sini, suran gitu. Kita ngumpul kepungan, setelah itu ada yang nyanyi bahasa Jawa atau tembang Jawa, nanti ada yang baca puisi dan seterusnya itu. Jadi sesuai dengan kadang lu besok adain ini, besok adain ini. Nggak punya program yang jelas gitu. Sesuai kebutuhan gitu. Ya, sesuai kebutuhannya lagi-lagi mengalir gitu. Iya. Untuk kopi sendiri itu apa ya, sempat mempunyai karya nggak sih? Kayak telah diterbitkan gitu. Kalau kopi secara khusus nggak punya, tetapi memprakarsai iya. Kami dengan kemarin 5 tahun terakhir ini kami mencoba, sejak ada gerakan literasi cukup deras, kami dengan teman-teman generasi baru ini juga mengumpulkan teman-teman lalu mencetak buku. Tapi bukan anggota kopi, mereka hanya ikut, kami yang memotivasi mereka, lalu menulis puisi, kita kumpulkan. Udah kalau nggak salah sudah dua jilid, yang jilid 1, jilid 2, kemarin mau jilid 3 nggak jadi. Terakhir kami bedah di sini pas pandemi tadi sudah ini, kami launching di sini bukunya. Kemudian ada juga yang memotivasi menulis, menampung calon-calon penulis yang mereka mungkin mau ngirim ke media atau bingung, jadi udah kami kumpulkan buat grup. Akhirnya kita buat grup sastra pinggiran. Kami cetak bukunya, kemarin ada yang judulnya Ruang Sunyi, yaitu respon para penulis atau calon penulis ini terhadap situasi pandemi. Jadi tutupan ini direspon, kita buat itu. Dia ada temanya sekolah, temanya pendidikan, temanya apa dan seterusnya. Itu melalui buku itu. Berarti untuk kopi sendiri itu bisa dibilang kayak wadah gitu buat para penulis mengumpulkan karya-karya gitu. Ya, ini yang 5 tahun terakhir itu. Jadi kami punya, misalkan tahun 2003 tahun yang lalu sebelum pandemi, kopi ini memprakarsai membuat acara Hari Puisi, merayakan di sini. Nah, setelah 1 bulan berikutnya, ternyata para penyair Jakarta mengundang kami juga kaget. Mengundang panitia Hari Puisi dari komunitas orang pinggiran untuk baca puisi di Jakarta. Lalu bannernya itu diikutkan lomba di sana, walaupun nggak menang dipasang, dibuat poster di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Dan saya kebetulan ikut baca di sana dengan satu teman saya juga jurnalis itu begitu. Nanti untuk kopi sendiri itu apa ya, anggota kopi gitu ada syarat tertentu nggak sih untuk masuk jadi anggota kopi? Nggak ada sih ya, sementara ini yang eksis sampai saat ini tuh ada 4. Saya sendiri, lalu ada Mas Hamidin Kerajaan, ini juga penulis, mantan jurnalis yang sekarang pindah menjadi staf di Pondok. Kemudian ada Susanto Abuge, ini jurnalis masih aktif. Kemudian ada Trisnatun Abuyapi Rana Atmaja, ini adalah tokoh pendidikan sekaligus kepala SMP. Lalu satu lagi 3 ya tadi ya. Ya ini 3 berarti 4 sudah. Yang itu yang eksis. Artinya nanti biasanya teman-teman yang nggak ini, begitu kita ada kegiatan dia juga ikut. Tapi nanti prakarsa itu datang dari 4 orang ini. Oh, 1 Mas Rahmat, ini lupa. Rahmat Purwanto, ini kebetulan dia tadinya jurnalis, kemudian menekuni dunia penerbitan. Jadi 5 orang ini, nah makanya kami mudah sekali untuk menerbitkan ini. Yang penting bisa beli kertas, kemudian layout dan sebagainya, sekedar saja nanti kita cetak. Begitu.
Iya, mau aja ya Pak yang ingin masuk kopi. Ya misalnya Dina kepengen, lu Aida ingin gitu ya, pas dengar info misalnya Iya. kopi mau mengadakan diskusi puisi, atau mungkin dulu ada itu orang Semarang, novelis namanya Warjito Suharso, dia ada acara di Purwokerto, terus ngontak saya, Mas Wanto, saya mau ke Purwokerto, saya punya novel baru, gimana kalau kita pada ngumpul di angkringan? Oke, siap. Nah, kami buat acara ini nggak di angkringan Mas, di rumah saya aja. Kalau di angkringan saya harus bayar konsumsi, kalau di rumah saya kan nggak usah. Akhirnya ngumpul di sini, ya cukup banyak, kita diskusi. Nah, yang bedah juga dari teman-teman kopi sendiri yang sudah baca dan seterusnya. Kemudian pernah juga yang terakhir itu kalau nggak salah bulan Desember atau November kemarin, itu kami kedatangan teman, dia lahir di Purbalingga, kuliah di Jogja, lalu jadi PNS di Sulawesi, penyair Tri Asoto Kodari. Dia ada di Jakarta lagi ikut sidang penyair itu. Nah kemudian dia WA saya, Mas Wanto, saya kepengen pulang ke Purbalingga, saya ada satu teman sama penyair, Badruddin Amir, kalau nanti ditemani Mas Wanto bagaimana? Oh siap, kapan? Tanggal sekian. Ya siap. Nah ternyata di sana ketemu lagi, ada namanya Mas Bambang Widiatmoko, penyair juga, aslinya Jogja tapi di Jakarta dosen. Nah ikut lagi, jadi bertiga. Nah kurang 1 minggu dia sudah di Jakarta. Saya kontak, Mas tolong dikirim puisi lah, barang 10 atau 15. Gue ngapa gitu kan, karena ini masih bisa bahasa Jawa. Iya. Nanti kita kalau Mas Bambang, Mas Badruddin, Mas Triastoto pulang ke Purbalingga, mampir di Keracak, tidurnya di Keracak, nanti kita buat diskusi atau baca puisi bersama. Akhirnya ngirim karya dengan kami yang di sini, dijadikan satu buku. Malamnya di sini, dan ada teman-teman Purwokerto datang itu. Nah, kami beri judul Penyair ke Desa Membaca Puisi. Di sini juga pernah penyair perempuan dari Purwokerto, saya dikasih bukunya, saya ngomong sama teman-teman, saya dikasih buku ini, bagaimana kalau kita ndopok bersama-sama. Akhirnya buku itu juga di launching di sini. Jadi sangat apa namanya, kami lebih cenderung tidak formal, lalu lebih arahnya memang kegiatan literasi. Nah pulang ke Sulawesi, dia juga ternyata punya acara di sana, kontak ke sini lagi, Mas Wanto tolong baca puisi direkam. Nah, terus yang perempuannya satu, saya ambil anak SMP Muhammadiyah, terus saya rekam semuanya di sana, dipentaskan pada acara apa, kalau nggak salah apa Oktober apa November itu, Hari Pahlawan atau apa pas 2 Mei kemarin itu ditayangkan di sana. Jadi seolah-olah dia ngundang kami padahal saya hanya ngirim video aja. Kemudian berikutnya pernah tahun berapa saya lupa, dari Fakultas Budaya Unsud datang ke sini cerita macam-macam. Lalu saya pikir kalau kamu pentas di gedung kesenian di kampus itu biasa, kamu saya tantang oleh saya, gimana kalau pentasnya di desa. Ada pentas teater di sini di Balai Desa. Pernah juga kami kedatangan teman dari Bali, ternyata urut-urutannya itu ada orang sini, orang Karangmonjing, kuliah di Bali, dia menjadi ketua teater di Udayana, sekarang jadi dokter hewan di sini. Nah ketika dia itu teman dia di teater, balik ke sini, nyamper orang Jogja, terus ke sini, yang sembarangan itu teman yang di sini, yang dokter hewan itu nggak ngomong saya, tahu-tahu ada orang datang, saya dari Bali, saya dari Jogja. Lo tahunya dari siapa? Ini tahunya dari ini. Setelah nopok barang ini baru cerita, saya dikasih tahu nomor WA-nya, alamatnya dari Mas Tomo, Giri Tomo. Ini teman kita sekarang dokter hewan. Ya Allah gitu. Ya kita nopok di sini. Kemudian 4 tahun yang lalu tuh, tahun baru, tahu ada orang Jogja juga, satu mobil. Jadi orang Jogja itu 2-3 orang nyamper orang Purworejo,
nyamper orang Cilacap, terus ke sini. Hanya di sini hanya orang berapa aja tuh, paling orang 12 atau berapa baca puisi di sini. Udah kita terima. Setelah itu suruh makan sama sambal udah. Itu cerita apa namanya, kami menggunakan momen-momen. Jadi ketika ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan ini, kami gabungkan dengan atau kami motivasikan untuk kegiatan literasi. Berarti mungkin bisa ditarik benang merahnya bahwa tujuan dari kopi ini melestarikan budaya literasi gitu ya. Salah satunya itu. Iya, salah satunya itu. Jadi kami ingin ikut ambil bagian sebagai bagian gerakan literasi. Latar belakang itu kenapa saya ke arah sana? Saya sendiri senang membaca. Koleksi bukunya banyak yang hilang, biasa. Kata teman kalau punya buku nggak hilang itu wagu gitu sih ya. Berarti utuh. Nah, kami punya taman bacaan masyarakat sebenarnya. Kemarin sudah kami 3 tahun terakhir kami hanguskan karena harus bayar pajak terus di kami ini. Nah, kemudian bukunya saya sebagian ada yang udah hilang, sebagian saya bawa pulang sini. Tadinya di dekat jalan sana. Nah, karena dulu ada relawannya amatan SMK nunggu perpustakaannya itu, kemudian setelah itu dilihat cari kerja, dapat kerja di Jawa Timur. Lalu saya undang lagi anak SMA Cibarang, udah kami bantu SPP dan sebagainya. Nah, dia pergi ke Jakarta. Nah, setelah itu jadi kadang ada anak yang ini nungguin bukunya dibawa terus sampai hilang, banyak yang hilang. Nah, itulah yang kemudian kami mempunyai motivasi untuk menggerakkan literasi. Biasanya Bapak bikin puisi pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Saya menulis dua bahasa. Yang pertama dengan bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Jawa atau bahasa ibu. Sehingga saya di Banyumas itu disebut presiden geguritan itu ya. Iya, saya juga sempat mendengar itu. Kalau googling itu nanti munculnya itu, karena kebetulan waktu itu tahun 2004 katanya, kalau nggak salah itu 2004, itu saya diundang sama Pak Torhari, dia itu mantu. Bukan 2004 ya, tahunnya lupa tuh. Kalau 2004 itu kami jadi pengurus PGRI Kabupaten. Kemudian kami pertama kali itu punya niat bahwa bahasa Banyumas atau sastra Banyumas yang kebanyakan lesan ini harus terdokumentasikan. Nah, terdokumentasi itu bagaimana? Kami mengadakan, karena guru ini adalah nanti yang langsung berhadapan dengan siswa, dengan anak. Nah, maka saya mengadakan lomba menulis geguritan penginyongan yang harus bahasanya yang digunakan adalah bahasa Jawa penginyongan Banyumasan itu. Apa gitu. Nah, itu sempat ramai, juga banyak yang apa sih ya, ini kok pakai bahasa ini gitu. Nah, saya roadshow keliling ke ini, jadi panitia, jadi ketua, jadi ini. Nah, kemudian tahunnya lupa lagi, kebetulan ada lomba menulis geguritan, saya menjadi penggurit terbaik. Jadi bukan juara satu, saya bukan juara satu, tapi menjadi yang terbaik. Kenapa? Katanya kalau saya juara satu nanti kasihan yang lain gitu. Nah, saya hanya diberi piala geguritan terbaik yang judulnya Nonton Dongeng. Lah yang lain yang juara 1, 2, 3 orang lain. Nah, kemudian tahun berapa lagi lupa, itu diundang Pak Tohari, Pak Ahmad Tohari itu novelis itu. Saya ditelepon, "Toh, kamu buat geguritan Banyumasan untuk kado anak saya mau nikah." Saya ikuti. Terus saya beri judul kalau nggak salah sih apa itu waktu itu. Nah, itu yang kemudian malam minggu, malamnya saya baca dengan Happy Salma, ada Sosiawan Leak, ada Gusmus dan beberapa penyair Banyumas. Terus yang dari Jakarta satu panggung. Pagi-pagi di Suara Merdeka itu keluar bahwa ada penyair ini, dan salah satunya adalah ada presiden geguritan gitu.
Nah itu yang kemudian jadi viral saya itu. Nah, pada tahun 2015 saya dianugerahi penghargaan dari pemerintah Kabupaten Banyumas namanya Gatra Budaya, itu untuk bidang sastra. Kemudian 2017 saya dianugerahi, bukan dianugerahi sih, saya menjadi nominator tiga kan itu tentang tokoh penggiat bahasa dan sastra daerah oleh Balai Bahasa Jawa Tengah. Nah kebetulan yang dua itu udah meninggal semuanya, tinggal saya yang hidup. Yang satu dosen UNES kalau nggak salah, yang satu dosen Satya Wacana. Doktor semuanya, yang bukan dokter hanya saya. Satu orang Pekalongan, satu orang Solo. Itu di Balai Bahasa Jawa Tengah. Itulah sedikit tadi yang dipancing pertanyaan itu. Jadi nulis bahasa Indonesia, kemudian yang nulis bahasa Indonesia saya pernah mengikuti antologi puisi Spring Vista, itu yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, diikuti oleh 9 negara. Jadi ada dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, kemudian Australia, India, 9 negara itu Spring Vista. Yang lain saya pernah diundang pertemuan penyair ASEAN karena nulis bahasa Indonesia itu. Saya modelnya pakai jejaring sosial. Jadi kalau Aida punya event mungkin nanti kontak sama Bina punya event pun. Iya, Nanti saya mau ini dengan teman-teman buat antologi ini. Nah sekarang kurang lebih sekitar sejak saya bergelut itu mungkin ada 50-60 buku yang sudah saya ikuti. Tapi saya belum nyetak buku sendiri. sampai saat ini Belum. Kemarin harusnya sudah bulan Juli kemarin kami punya catatan 1000 hujan namanya. Catatan 1000 hujan itu isinya 10 catatan yang seperti puisi. Mau disebut puisi boleh nggak boleh, itu jumlahnya 1000. Nah itu sudah mau dicetak di penerbitan, tiba-tiba kurang biodatanya saya mau ngumpulin itu yang 60 ini kok kayaknya selalu lupa gitu. Jadi belum, mudah-mudahan nanti bulan ini atau telat-telatnya November sudah bisa kita cetak. Kemudian untuk bahasa Jawanya kami yang kegulitan itu sudah kami cetak 1 buku namanya Buku Nonton Ronggeng. Kemudian yang kedua Parikan itu khas untuk Banyumas, itu 1 buku sendirian. Lalu yang kami jadi nggak tahu apa karena itu saya jadi dapat penghargaan dari pemerintah Kabupaten Banyumas, yaitu mengumpulkan penggulit yang ada di Banyumas. Saya kumpulkan, dikirimkan ke saya cetak. Kebetulan waktu itu saya dapat hadiah yang Gatra Budaya, itu ada uangnya, saya donasikan untuk itu, walaupun ada yang kembali ada yang enggak. Nah itu kalau buku puisi secara mandiri saya belum punya. Tapi yang misalkan 4 orang saya punya, yang 5 orang punya, yang banyak orang sampai 120 dan sebagainya saya punya. Gitu. Berarti untuk rata-rata itu puisi yang Bapak buat itu diterbitkan di media sosial ya, di posting gitu? Ada yang diposting, ada juga di buku itu tadi. Jadi kayak buku dari Negeri Poci misalnya. Kemudian ada Tembi Rumah Budaya, kemudian ada Dapur Sastra Jakarta, kemudian ada 1000 Guru Menulis misalnya ASEAN itu kami ikuti, kemudian 1000 Pantun ASEAN juga kami ikuti. Nanti kan saya kirim, diseleksi lolos apa enggak. Jadi kuratornya dari itu. Kemarin ada yang terbaru itu memperingati 117 Bung Hatta misalnya, itu kami kirim, alhamdulillah lolos. Ini tergantung yang lolos apa enggak, itu tergantung kuratornya. Apa ya Pak, kalau Bapak kalau nulis dengan mood gimana ya Pak? Ada yang atau terlintas gitu, bagus nih gitu ya, nulis atau ada yang seperti itu. Tapi ada yang kalau kayak tadi misalkan memperingati 116 apa berapa itu Bung Hatta misalnya, itu kan berarti temanya sudah ditentukan. Iya. Tapi kalau yang misalnya
tiba-tiba saya melintas, ada apa, biasanya saya, kalau dulu saya kemana-mana bawa laptop, sebelum zaman WA itu, saya bawa laptop, pasti kemana-mana saya bawa. Ke rumah saudara pun saya bawa, kalau misalkan saya nginep di rumah saudara saya bawa. Kemudian ada pelatihan di mana saya bawa itu. Ya kelihatannya sih jadi kayak orang gimana gitu, tapi saya nggak apa-apa gitu. Nah sekarang cukup dengan bawa HP. Begitu misalkan saya ada apa gitu, saya tulis dulu di HP. Nanti suatu saat bisa juga lupa. Nanti buka lagi HP, oh ya ini ada yang ini, saya tulisin kayak gitu. Itu kalau yang model mood gitu ya. Jadi saya lebih cenderung kita mau nulis itu harus mencari, nggak bisa menunggu. Karena bagi saya menulis itu yang penting tidak buta huruf, gitu loh. Tidak buta huruf pasti bisa menulis. Sama, gimana resepnya membaca puisi? Gampang, saya ditanya gitu. Kebetulan saya lupa itu tanggal 10 besok so ada webinar sebenarnya saya itu. Saya kok jawabnya kemarin ada apa ya? Tanggal 10 itu? Iya ada. Lomba pantun apa ya? Ada salah. Iya, lomba pantun. Bahkan yang sudah lebih dulu itu yang webinar menulis keguritan itu. Jadi 2 karena sebulan yang lalu satu udah bukunya udah cetak. Sekarang lagi yang ngadain orang lain. Nah itu saya besok webinar. Nah bagi saya itu ditanya, kalau Wanto kok bisa masak puisinya gini-gini, resepnya apa? Saya jawabnya sederhana. Pertama tidak bisu, tidak bisa buta huruf, ya betul, buta huruf, betul, tidak bisu, gitu. Masih bisa itu. Jadi lo gampang lah, pokoknya baca aja. Jadi ketika kemarin saya menjadi tutor atau katakanlah mentor di Solo untuk guru-guru SMP dan SD, ada yang tanya juga resepnya bagaimana cara baca puisi. Caranya adalah tidak buta huruf, kemudian tidak bisu atau tidak gagu gitu. Ini sederhana sekali itu. Loh, sekarang saya tunjukin puisi, mesti baca kan? Ya itu udah baca puisi. Nah saya di sana waktu itu coba saya tunjukin puisinya. Nah, baca biasa saja. Begitu lihat puisi, bacanya udah kayak puisi. Saya bilang, Ibu, tadi saya nyuruhnya Ibu suruh baca biasa saja. Kok sudah baca puisi? Ke bawah Bu, ke bawah Pak gitu. Gitu. Jadi mungkin ide itu dijemput ya Pak, bukan ditunggu. Betul. Ide itu harus ditunggu atau dicari. Ditunggu itu nanti nggak muncul-muncul. Tapi kalau kita cari, kita jemput gitu. Sekarang gini aja, secangkir teh. Aku berkunjung ke rumah Kang Wanto. Ada secangkir teh. Aku ragu mau mengambilnya. Apakah manis atau pahit? Padahal tenggorokanku sudah telak misalnya gitu. Kering gitu ya. Kubiarkan saja, cukup kupandangi dengan apa dan seterusnya. Nah, kalau itu ditulis dengan ikhlas, itu sudah bentuk puisi. Kalau mungkin bentuk narasi lain, itu secangkir teh yang ada di meja disuguhkan oleh seorang ibu menyambutku ketika aku berkunjung ke rumah Kang Wanto seperti itu. Joko Pinurbo itu puisinya yang kongkuan itu kan, tentang cerita bagaimana dalamnya isinya peyek, itunya roti. Secangkir kopi, judulnya apa? Itu malah WA dengan teman-teman tentang kopi dijadikan buku. Kumpulan puisi tentang kopi. Kemudian ada yang seperti prosa, Denny C.A. itu menulis puisi narasi kan. Jadi ide tadi harus dijemput. Lalu nanti kita paksakan juga. Kalau kita lagi buntu berhenti, baca yang lain gitu. Seperti itu. Biasanya bikinnya berapa lama Pak? Kalau misal ditentuin temanya, kayak misal tadi disuruh Pak Tonggari buat anaknya itu berapa lama? Itu gini, jadi kadang saya juga heran, nyari nggak ketemu, begitu malamnya kan mau ini, maghrib itu ketemu. Jadi habis asar itu nyari ini masih di depan laptop itu. Nggak ini nih, baru jadi habis maghrib saya print langsung. Terus saya berangkat ke sana. Kayak
puisi-puisi itu juga kayak gitu. Kadang kalau waktunya lama kan nyari nggak ketemu-ketemu, tapi begitu deadline ya, DL-nya ini mepet, dipaksakan itu. Saya sering misalnya jam 12 baru selesai, saya kirim dulu pada panitianya, saya kirim ini dulu, nanti yang ini sedang kami koreksi, mohon nanti kalau aneh, nanti yang penting jangan lebih dari jam 11.59 gitu, kadang begitu. Kalau di media kadang ada yang ini kan, antri puisi bagus, puisi apa, kalau penyair-penyair seperti saya mungkin nggak ini, tapi kalau nama penyanyi udah terkenal nggak usah dilihat, nanti misalnya seperti itu. Jadi kadang tidak tentu, ada yang cukup lama, kadang ada yang seketika itu, ada yang dadakan, tapi sebenarnya sudah dari ini sudah ada, cuman mematangkannya ini. Ada yang misalnya saya menulis tahun 2011, kemudian saya baca ulang, wah ini kok jelek, kurang gitu ya. Saya baca ulang, saya tulis ulang gitu. Untuk apa ya, ideologi sendiri waktu ini punya nggak saat menuliskan sebuah puisi gitu, punya ideologi tersendiri gitu, atau emang bebas aja gitu untuk ideologi? Jadi saya sendiri tidak mikir itu, tidak mikir ini nanti ini katakanlah pesan moralnya apa, itu kita nggak mikir ke situ. Nah nanti biasanya mengalir sendiri. Yang menguasai ini nih yang lagi, misal tren sekarang apa, misalnya ini lagi musim, kemarin ada TWK misalnya di KPK itu kan, kadang-kadang muncul di situ. Lalu ada korupsi, kemarin saya kemarin betul, itu rame-rame di media sosial itu ada yang namanya Bunda Melon, itu ada kasus korupsi di daerah Cilong. Tiba-tiba saya terinspirasi nulis Bunda Melon. Kok dilalah ada kurator yang sedang mengumpulkan puisi-puisi tema korupsi tentang bansos, saya kirim aja, diterima gitu. Nah dulu ada, pernah dengar nggak orang yang ditembak di pom bensin itu? Kamu SMP mungkin? Belum. Itu ada orang tajur ditembak di dekat pom bensin Aji Barang. Saya iseng saja itu waktu itu nulis biasa, nggak ada ininya. Nah tiba-tiba itu ada teman saya dari Jogja, Kang ini ada event dari perlindungan saksi. Nah Rika ikut ya boleh lah. Nah, saya ikut ke sana, diklat sehari, diklat, setelah itu pulang diberi waktu kesempatan 10 hari untuk menulis puisi tentang perlindungan saksi dan korban. Nah saya buka-buka, oh ini saya pernah nulis tentang ini, lumayan itu dapat 400.000 saya. Itu waktu itu saya tulis kalau nggak salah itu tentang berita seorang lelaki yang ditembak, misalnya itu lumayan dapat 100.000, tidur di hotel, makan di hotel. Dapat bukunya satu. Berarti kadang itu idenya itu spontan ya? Kadang spontan, tapi ya, kalau yang sudah ada temanya kan mudah itu. Nanti saya googling dulu. Kemarin saya dapat tawaran nulis tentang ulang tahun Kota Pekanbaru. Temanya Kota Pekanbaru. Ya, saya googling dulu tentang kota. Kemudian ada lagi yang ulang tahun Jogja. Saya googling lagi Jogja. Walaupun saya tahu Jogja, tapi bagaimana supaya saya agak ada isinya itu. Kemudian tentang Bung Hatta, saya menemukan di situ ada satu judulnya yang saya tulis itu, ada lelaki yang merindukan sepatu Bailey. Ternyata wakil presiden sampai dia meninggal tidak pernah membeli sepatu yang mereknya Bailey gitu. Contohnya itu, saya sudah itu. Kemudian festival Gunung Bintang itu di Riau juga. Ya saya googling itu. Jadi kalau hanya mengandalkan ini saja kadang kita kurang ini, maka saya googling tentang ini. Nah nanti untuk isi dari puisi itu, kalau saya cenderung ke misalkan tentang moral, tentang lingkungan sosial, itu saya agak kuat ke sana. Saya mencoba mencerahkan dengan cara sendiri, termasuknya itu. Kenapa Bapak tertarik banget sama sastra ya Pak? Nah, saya sendiri tidak tahu latar belakangnya. Kalau ditanya sejak kapan kamu ini, juga saya tidak tahu. Cuma kebetulan kalau dilihat dari lingkungan saya tidak mungkin, karena lingkungan saya pertanian.
Ayah saya juga, ibunya itu dagang kecil-kecilan. Ayah saya adalah dulunya petani, kemudian dagang kecil-kecilan, dagang kayu. Jadi nggak nyambung. Jadi tidak ada darah sastra gitu Nah, ya. nggak nyambung gitu. Nah, hanya waktu saya SMP, saya ingat saya itu senang baca aja itu. Tapi bacaannya orang desa ya nggak segitu. Kemudian yang menginspirasi saya senang baca itu mbah saya. Jadi waktu saya SMP itu kalau pulang itu membeli, karena langganan koran mbah saya. Jadi ambil koran di Aji Barang nanti dibawa. Tapi nggak boleh baca. Mbah itu walaupun saya bawa, mbah sudah bilang, kok aja gini maca, kok macanya lebih baik gitu. Nah, karena mbah saya termasuk di sini kan kesepuan, jadi saya nggak, kalau pulang belum ke rumah naruh koran dulu di sana. Yep. Nah, nanti saya baru pulang. Nah, nanti kalau saya akan baca sorenya lagi atau saya besoknya. Mbah saya satu-satunya di sini orang yang dulu pelanggan koran. Jadi saya tahu misalnya novel-novelnya Bapak Ahmad Tohari itu dari koran Kompas itu. Sudah ada cerita bersambung gitu. Nah, kemudian ketika saya sadar itu, saya kenal dekat dengan Pak Ahmad Tohari, saya cari clippingnya nggak ketemu. Jadi mbah saya itu ternyata ngeliping di kaki Bukit Cibalak gitu, di clipping yang menjadi seri Rongeng Duku Parwa. Itu di clipping rajin sekali dipotongin. Nah, terus kayak kosing seneng maca gitu. Wah, saya kaget sekali. Itu ciri ini. Kemudian mbah saya senang pendengar radio Australia, Netherlands itu yang didengarkan, suara Amerika. Kalau radio sini ya RRI tentang kesenian Jawa, gendingan itu, tapi yang sering dengar politik itu. Nah, saya sering ikuti itu. Tapi cucu-cucu mbak saya juga nggak ada yang seperti saya. Ada yang sering ke situ, ada 4 itu nggak suka itu. Saya yang ini. Ya. Nah, dari mana itu saya kurang tahu, tapi teman-temannya bapak saya bilang ayah saya atau bapak saya dulu senang juga karawitan, mungkin dari situ. Dan yang terakhir saya juga pernah bersama teman-teman itu main ketoprak juga. Main ketoprak, kami menjadi asisten sutradaranya karena mereka pemain ketopraknya ini ibu rumah tangga, ada tukang ojek, kemudian ada guru, ada yang tidak bekerja. Nah, yang tahu tentang cerita ketoprak tapi nggak tahu tentang acting atau keteaterannya. Jadi saya menjadi pelatih teaternya. Nah, ada ibu rumah tangga, makanya kalau latihan ada yang nanti nunggu anaknya tidur dulu gitu. Undangan latihan jam 7:30, mulai jam 9:30. Selesai bisa jam 1 malam, jam 12 kayak gitu. Nah, itu saya paling mengesankan itu. Kemudian ketika yang ngerti ketoprak ini merantau keluar sini, minta pentas, akhirnya saya yang menjadi sutradaranya. Kebetulan pemainnya adalah anak SMA. Ada 2 yang anak UMP, yang lain anak SMA, anak tidak sekolah. Pemain ketoprak yang Joko Taru. Nah, setelah itu berhenti karena ada COVID. Sudah pernah pentas 5 kali kalau nggak salah. Pesanan dari Pak Bupati 2 kali, di desa sini 3 kali. Sering diundang jadi sutradara dari sekolah-sekolah gitu, misalnya sekolah ngadain pentas seni gitu, sering diundang. Ya, di situ istilahnya biasanya saya menjadi datang mau pentas ini gitu, dan ini nanti gini gitu. Sutradaranya tetap mereka. Dulu saya pernah mengkoordinir pelajar menolak korupsi, puisi pelajar menolak korupsi gitu. Misalnya itu kami mengumpulkan, ada SMA Aji Barang, ada SMP 1, kemudian ada SD sini, totalnya cukup banyak itu. Kemudian di kurator dari sekitar 50-an anak itu yang lolos hanya sekitar 30-an. Bukunya dibukukan, dicetak secara nasional. Nah, untuk penyutradaraan kami jarang malah. Biasanya itu contohnya misalkan ada pentas teater di SMK sini, saya disuruh datang mengevaluasi.
ini mau pentas tanggal 10, saya mungkin tanggal 5 suruh ke situ. Nih, gimana kayak gitu. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Siapa sih sastrawan yang Bapak kagumi kayak inspirasi, kayak pengen ketemu gitu? Ya. Ya. Waktu saya masih muda itu senang sekali puisi-puisinya Westenda, kemudian MH Ainun Najib. Saya termasuk luar biasa. Ya. Saya masih muda itu bisa ke Jogja hanya untuk lihat pementasannya MH Ainun Najib. Nah, kemudian kami pernah juga misalnya di sini mengundang Sapardi Djoko Damono. Tahunnya lupa saya masih muda itu. Diundang ke Purwokerto. Saya seperti itu. Nah, puisinya Pak Sapardi itu kelihatannya kalimatnya sederhana-sederhana, tapi kok isinya nah, ya. Nah, kemudian kalau MH Ainun Najib itu waktu itu pemberontakannya sosial, kemudian religiusitasnya tinggi. Nah, kemudian BWS Tenda kan pemberontakannya juga. Tapi saya juga suka, jadi tidak hanya 1-2 saya senangnya. Kebanyakan saya senangnya adalah puisi-puisinya orang Indonesia. Ada sih orang luar negeri, Pablo Neruda misalnya, tapi nggak begitu nih. Saya lebih suka dengan penyanyi-penyanyi Indonesia, termasuk misalkan Darmanto Yatman. Darmanto Yatman itu dosen Undip juga, dosen Fakultas Sastra. Itu saya senangi tentang dia gayanya itu kalau menulis ada bahasa Jawanya, bahasa Belandanya, bahasa Inggris. Campuran ya, ada menyelipkan itu. Yang itu kemudian menginspirasi saya membuat puisi Jawa yang di dalamnya itu ada parikanya. Kalau umumnya geguritan itu kan hanya puisi Jawa saja, saya diselangi dengan parika. Nah, itu beberapa puisi yang banyak mempengaruhi saya. Di samping kalau kayak Khairil gitu kan, juga itu pasti berpengaruh kepada saya. Ada Sitor Situmorang misalnya, kemudian ada Abdul Hadi WM, ada Sastro, banyak tuh penyanyi. Tapi paling tidak karena mungkin saya waktu itu seneng hal-hal yang celana-celana itu, MH itu dianggap mewakili itu. Nah, kemudian kalau MH itu kan ada religiusnya lah. Kalau yang Rendra ini kan banyak ya pemberontakan sosial misalnya. Yang paling berkesan dalam itu, saya pernah waktu itu teater kami main di UMB sebelum pandemi ini. Nah, itu memainkan Bersatulah Pelacur-Pelacur Jakarta itu. Nah, itu yang saya kebetulan berperan sebagai pendeta. Jadi waktu selatihan nggak masalah. Begitu mau pentas, saya kurang 5 menit lah. Jadwal saya muncul itu kemeringat itu. Kok saya lihat sendiri kok saya ada jadi pastor gitu. Nah, itu saya langsung kayak ada pemberontakan ya, lemes gitu ya. Begitu keluar, begitu selesai, saya langsung sujud syukur bahwa saya minta ampun kepada Allah. Saya hanya memainkan peran aja, nggak sampai hati untuk menjadi murtad dan sebagainya. Itu kesan-kesan saya. Banyak saya kira penyair yang sekarang apalagi itu banyak. Termasuk Jokpin itu saya juga cukup senang. Terus beberapa penyair yang lain banyak yang untuk geguritan ataupun tarikan sendiri itu ada sejarahnya sendiri nggak sih? Kalau geguritan ini bagi orang Jawa sebenarnya cukup lama. Itu puisi termasuk puisi lama karena tembang-tembang Mocopat seperti Pucung, Gambu, Asmarandana, Kinanti, ya itu kan merupakan bagian dari puisi lama. Tapi aturannya itu luar biasa karena ada namanya guru lagu. Itu yang nggak bisa. Saya pernah begini, dulu nggak pernah berpikir itu. Saya ya Allah, berarti nenek moyang kita itu pintar sekali loh. Ngarang lagu itu yang larik pertama harus jumlahnya sekian suku kata, belakangnya harus A. Ya, nanti larik kedua harus misalkan 7 suku kata, belakangnya harus I. Itu nggak boleh, enggak, itu harus itu. Lalu banyaknya larik sekian. Nah, kalau tambah lagi bilin lagi dari mana? Ini kan luar biasa. Nah, itu nenek moyang kita itu lah. Kalau geguritan ini
secara sederhana kita mengatakan bahwa itu adalah puisi Jawa, puisi dengan ungkapan bahasa Jawa. Jadi tidak pakai tadi yang guru lagu, tidak pakai persaya, bebas saja gitu. Itu seperti itu keguritan. Nah kalau parikan ini saya mengenalnya justru dari seni-seni tradisional yang ada di pementasan ronggeng, kemudian gending-gending itu kan ada suwung ireng tiga karena iskadung senang kota Paruna. Terus ada lagi yang insor plasa anak gesek kayak orang rumah sah karo dewek. Ini kalau Siva nggak ngalami wong zaman sekarang. Dulu saya waktu SMP itu kalau saya main ke sawah itu orang menggembala kambing atau menggembala sapi atau kerbau itu tembangannya itu. Iya. Nanti satu di sana, satu di sini. Itu bisa saut-sautan itu. Misalnya lampu listrik digeong aja berisik bukan awang itu parikan itu. Parikan. Nah, kemudian saya kembangkannya itu terinspirasi oleh pantun. Yang dua larik di atas sambiran, yang dua larik isi. Nah, saya sekarang membuat parikannya itu. Ada sih bukunya, ada satu buku yang saya himpun. Kemudian yang geguritan saya campur itu dengan Pak Darmanto, kok bisa ini, saya tengah-tengahnya ada ini. Sementara ini penulis lain hanya geguritan saja. Berarti ciri khas Bapak ini geguritan campur parikan gitu ya? Saya yang sastra Jawanya itu. Iya, sastra. Kalau puisinya umum aja. Terus selama berkecimpung di dunia sastra ini ada nggak sih suka dukanya gitu? Sukanya saya banyak sukanya sih. Dukanya itu kalau diundang acara nggak bisa datang. Nah, saya kemarin misalnya diundang yang di Kalimantan, Banjarbaru nggak bisa hadir karena panitia tidak menyediakan transport, hanya menyediakan akomodasi di sana. Itu kadang, di Mojokerto, kemudian di Jakarta sering beberapa kali itu, di Semarang, kemudian di Tegal gitu. Kalau pas lagi nggak punya dana untuk acara itu, ya saya nggak bisa, itu sedih. Nah senangnya itu banyak senangnya kalau ketemu dengan para penulis, dengan apa, itu senang. Jadi saya lebih banyak senangnya bergelut di bidang kepenulisan ini. Terus Pak Tirta ini kan mempunyai kalau nggak salah 5 anak ya Pak? Iya. Nah itu ada muncul keinginan nggak sih untuk apa ya, anak-anaknya itu meneruskan menjadi sastrawan gitu Pak? Atau bebas memilih apa ya jalan hidupnya masing-masing gitu? Saya sendiri nggak mengharuskan. Saya tidak pernah. Ya pernah sih yang nomor 1 misalnya dulu, coba kamu nulis puisi nih waktu ada gempa di Aceh gitu. Iya. Dia nulis, setelah itu nggak pernah nulis lagi. Yang nomor 2 misalnya saya bantu nulis, diikutkan lomba di FLSBN, ya hanya 1 kali juara di kelas, setelah itu nggak mau nulis. Yang nomor 1 kemudian lebih cenderung ke seni lukis. Yang nomor 2 juga sama, ke seni musik. Yang nomor 3 nggak jelas, belum kelihatan, nah masih SMP kelas 1 yang di pondok. Yang nomor 4 kelas 2 malah senangnya itu main layang-layang, main dara gitu. Yang nomor 5 belum kelihatan karena baru 4,5 tahun. Jadi nggak ada kepikiran. Ketika anak saya mau daftar ke ISI, memang saya pertimbangkan, kalau bisa jangan di ISI lah, mendingan di FKIP seni, tapi di FKIP pengennya di DKV, desain visual komunikasi, tapi ternyata dipanggilnya di seni rupa. Udah seni rupa. Yang nomor 2 juga kayak gitu. Saya nggak ada yang harus ini harus ini, tapi saya ketika misalkan saya ada undangan pentas, kepengennya diiringi anak saya. Kebetulan dua-duanya bisa main musik, tapi nggak ada yang mau untuk ngiringi saya. Kadang sama teman lain. Saat itu anak sendiri ya ada 1 kali pentas di Purwokerto dengan teman-teman, anak saya yang 2 pegang biola gitu. Jadi mereka itu bebas ya milih. Bebas. Ya. Tapi Bapak itu masih mengarahkan mereka ini ya. Ya kalau bisa seperti itu. Jadi saya begini,
Pak Muktel itu kan bilang tuh kalau katanya dengan seni hidup itu menjadi indah, dengan agama hidup menjadi bermakna misalnya. Jadi ke arah sana dengan ilmu apa tuh hidup menjadi apa itu ya, semacam itu. Jadi seni ini saya pikir kalau pemimpin punya rasa seni tidak semena-mena. Dosen yang punya rasa seni tidak mungkin kalau mau ditemui mahasiswa menyulitkan. Insya Allah akan mempermudah. Karena apa? Seninya itu kan di sini, hati nuraninya. Jadi, wah, saya dulu nyari dosen sulit aja, rasanya gimana? Bukan dibalik menjadi, oh nyong mau ketemu nih mahasiswa ya juga enggak ini, enggak. Itu gitu. Jadi insya Allah dengan seni ini hidup menjadi indah. Apapun banyak mungkin seniman-seniman yang tidak hidup kaya, tapi dia enjoy. Tapi banyak orang-orang ekonom yang sukses kaya, tapi hidupnya nggak tenang. Itu mungkin seperti itu. Terakhir ini ya Pak, hanya ngasih pesan untuk generasi muda gitu mengenai sastra ataupun literasi yang lainnya gitu. Ya, terima kasih ini ya buat Gina sama Ida. Saya pikir menulis itu menjadi perilaku yang tidak hanya secara fisik ini atau gini, tapi juga ini. Jadi perilaku ini kalau kita kembangkan atau kita menjadi kebiasaan akan menjadi sesuatu yang baik karena ada aktivitas fisik, aktivitas pikir, lalu aktivitas rasa. Yaitu saya menulis tidak seenaknya. Nanti kalau saya menulis begini, Gina tersinggung atau Aida tersinggung, maka saya nulis ini. Ini karena ada rasa ini, tanggung jawabnya ada di sini. Nah, ininya dilogikakan, pantas enggak? Apakah ada daun yang jatuh ke atas misalnya? Daun jatuhnya ke bawah. Apakah ada daun yang kering terasa berat? Nah, ini kan logikanya. Oh, berarti ini. Wah, suasana di pantai ini terasa panas, mungkin betul. Tapi kalau apakah suasana di pantai ini adalah suasana di pantai ini dingin sekali, mungkin enggak. Nah, ini kan ada itu. Jadi itu. Nah, kemudian saya termasuk orang yang mengikuti aliran menulis ini. Kalau kita mau menulis, kita akan hidup panjang hidupnya. Karena dari mungkin orangnya udah nggak ada, tetapi dari tulisan-tulisan ini masih dibaca. Kalau Gina sekarang nulis puisi, terus Aida nulis cerpen, nanti 100 tahun lagi kalau itu dicetak atau di apa masih bisa dikenal. Tapi kalau yang tidak menulis, jadi selesai. Jadi ibaratnya orang itu gajah mati meninggalkan belang ya, gading ya. Gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan nama. Nah, nama itu kalau nggak ditulis, ya kita selesai. Banyak pahlawan yang tidak dilupakan karena mungkin tidak ditulis. Tapi yang ditulis itu, yang nulis orang lain mungkin. Nah, hanya jasa-jasa ini yang harus Nah, untuk itu maka menulislah. Nah, tadi ada aktivitas fisik, aktivitas pikir, aktivitas rasa. Kemudian maknanya nanti akan dikenang sepanjang masa. Orang-orang pemimpin-pemimpin hebat yang tidak menulis hanya dibaca di dalam sejarah. Tapi orang-orang yang menulis, banyak sekali penulis dunia yang sampai kamu aja mungkin, ya kan? Belajar sastra kan dari penulis-penulis yang lama yang kita nggak tahu, yang hidupnya misalkan tahun sekian itu Plato apa, kita nggak tahu, tapi tahu dari pemikiran, dari tulisannya. Lalu yang ketiga, kita optimis, berpikiran yang positif, itu penting sekali. Dan yang keempat, harus punya semangat. Kalau kita nggak punya semangat, bentar-bentar kita wah capek lah. Ada tugas ini, aduh ngantuk lah. Suruh ketemu dosen ini jam 7 pagi, aduh jam 7 saya belum ini. Nah, iya. Kemudian ada tugas apa lagi, aduh berat sekali 10 halaman ngetiknya, capek nanti itu. Tapi kalau punya semangat, semuanya saya yakin, bok hujan seperti apapun pasti kita akan pengen masuk ke Undip, wah saya kejar ini harus. Kalau nggak punya motivasi, nggak punya semangat, ya udah
lah ngapain undip jauh-jauh, ini aja banyak di sini kan gitu. Ada yang adiknya teman saya dari Dharma, anak 3 apa 4 itu, satu-satunya laki-laki, dia dapat beasiswa di Moskow, kalau orang tuanya nggak boleh. Kemarin udah selesai pulang, nggak terasa itu. Iya. Nah, lagi-lagi motivasi semua. Kamu berdua, saya yakin itu masuk ke Undip punya keinginan ini, tidak hanya untuk gagah-gagahan pakai Undip, karena ini universitas terkenal di Jawa Tengah Indonesia gitu. Tadi ya, jadi nulis kemudian apa? Semangat, Iya, semangat, motivasi itu. motivasi. Saya kira itu. Jadi asalkan kita punya tekad yang kuat dan mungkin insya Allah itu mimpi kita bakal tercapai gitu ya. Insya Allah menjajah wajah itu.